Oke, untuk pembahasan soal dasar program kalian TI, latihan soal 1, ujian sekolah, itu saya hanya membahas yang jaringan dasar saja, ada 4 soal, jadi saya akan membahasnya itu dulu. Untuk yang lain, akan saya buatkan rincian atau rangkuman materi, dan akan saya taruh di Word, terus saya akan share di grup kelas gitu ya. Untuk video yang ini pembahasan yang jaringan dasar saja. Oke, ini ada 4 soal. Yang pertama ya yang ini, yang termasuk kelas IP address kelas C ini, terus yang nomor 2 itu yang cara membaca IP itu, terus ini sebuah komputer memiliki IP address, ini yang ketiga, soal ketiga, dan ini yang keempat, mencari subnet mask address nih. Nah, sebelum pembahasan soal, saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mengulang materi di kelas 10 yang jaringan dasar mengenai pembagian kelas pada IP address dan bagaimana rentangan IP address pada masing-masing kelas gitu ya. Oke, untuk yang pembagian kelas atau rentangan IP address setiap pembagian kelas itu, yang pertama saya tulis dulu. IP address ya, itu dibagi jadi kelas A, B, C, D, dan E. Nah, untuk masing-masing kelas itu ada rentangan IP-nya. Kalau untuk kelas yang A itu rentangannya adalah dari 0 sampai 127. Terus kalau yang B itu dari 128 sampai 191. Kalau yang C itu dari 192 sampai 223. Kalau yang D dari 224 sampai 239, dan yang E itu dari 240 sampai 254. Nah, ini adalah pembagian kelas untuk masing-masing IP address kayak gini tuh ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada di setiap, bagaimana sih untuk mengetahui network ID terus host ID pada masing-masing kelas, ada IP address. Itu gimana sih cara membaginya atau cara membedakan mana sih network ID dan host ID gitu ya. Yang pertama, kalau untuk yang kita tulis dulu network ID sama host ID. Gini ya. Kita coba untuk yang kelas A. Misal ada IP 113.46.5.6. Misal IP-nya seperti ini untuk kelas A. Untuk membedakan mana sih network ID sama host ID itu gampang kalau untuk yang kelas A ya. Jadi yang pertama, untuk network ID-nya untuk IP yang ini, yang seperti ini 113.46.5.6 itu gini. Network ID-nya adalah yang 113. Untuk host ID-nya itu 46.5.6. Nah, kayak gini. Ketika ditanya mana sih network ID-nya, ya ini yaitu 113. Kalau host ID-nya yang 46.5.6 gitu. Jadi untuk di kelas A itu untuk network ID itu adalah 8 bit pertama. Untuk yang host ID itu adalah 24 bit berikutnya. Nah, untuk membahasnya nanti akan saya kasih soal yang
ada di latihan soal yang 1 itu ada contoh soal nanti apa sih 8 bit pertama sampai 24 bit selanjutnya itu yang mana sih maksudnya. Nah itu akan saya jelaskan. Kita lanjut untuk yang pembagian network ID sama host ID yang kelas B. Kita coba yang kelas B. Misal IP-nya adalah 191.26.161 gini. Misal kayak gini ya. Kalau yang kelas B sama kelas A itu beda. Kalau kelas A kan network ID-nya bagian depannya ini aja ya, yang 113 ini. Tapi kalau yang kelas B, kita ngambilnya itu adalah 16 bit pertama sama untuk network ID-nya 16 bit pertama, untuk host ID-nya 16 bit berikutnya. Maksudnya gimana? Nah gini, maksudnya itu adalah kalau yang network ID dengan kelas B itu adalah 191 sama titik 147 kayak gini. Kalau yang host ID itu adalah 26.161 kayak gini ya. Terus yang terakhir untuk yang kelas C, misal IP-nya adalah 192.168.1.1 gini ya. Berarti kalau network ID-nya, network ID sama host ID, berarti kebalikannya dari yang kelas A. Kalau kelas A kan network ID-nya cuma yang bagian depan ini aja ya. Kalau kelas C itu kebalikannya 192.168.1 untuk networknya. Kalau untuk hostnya hanya satu saja, kebalikannya dari yang kelas A kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau untuk yang kelas C itu kan untuk yang kelas A itu kan 8 bit pertama itu adalah network ID. 8 bit pertama itu 113 ini. Untuk host ID-nya 24 bit berikutnya. Nah, kalau yang kelas C kebalikannya. Untuk yang network ID-nya itu adalah 24 bit pertama dan yang host ID-nya adalah 8 bit berikutnya. Kayak gini. Nanti saya akan jelaskan maksudnya 8 bit sama seterusnya itu ya. Saya jelaskan. Oke, untuk yang soal yang ini, yang pertama, yang termasuk kelas IP address kelas C adalah tadi untuk yang C ini ya 192 sampai 223 ya kan. Kita cek di jawabannya. Jawabannya adalah yang A atau yang B ya. Ini sama. Untuk pilihan jawabannya sama A dan B. Kayak gitu. Gampang ya. Kalau 128 sama yang C ini 128 sama 191 ini punyanya kelas B. Untuk yang 224 sampai 239 ini untuk yang kelas D. Ini yang E salah di bagian yang ini ya, batas akhirnya ini ya yang salah. Kalau yang E itu 240 sampai 254. Ini. Ya, masih ingat ya. Nah, ini. Oke, ini untuk soal yang pertama seperti ini. Kita lanjut. Ya, di sini ada penjelasannya, nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Nah, ini cara membaca IP address kelas B. Misalnya IP-nya adalah 190.10.1/16 adalah, nah ini mencari network ID sama host ID.
Nah, tadi di kelas B itu kan pembagiannya adalah 16 bit pertama untuk network ID dan untuk host ID adalah 16 bit selanjutnya. Kayak gitu kan ya. Contohnya seperti ini tadi. Nah, seperti ini, ya kan? Kalau IP-nya 191.167.26.161 berarti untuk network ID yang atas ini 191.147 dan yang bawah adalah host ID 26.161. Gitu ya. Nah, di sini ini kan ada 190.180. Ini termasuk kelas B ya. Kelihatan di pembagian kelasnya yang ini tadi. Nah, masuk ke kelas B karena rentangannya adalah dari 128 sampai 191. Jadi dia masih masuk IP untuk kelas B. Ini ya. Berarti jawabannya yang mana? Kalau yang network ID 190 untuk networknya, untuk hostnya adalah 180.10.1 itu untuk kelas C, tapi karena di sini IP-nya adalah kelas B, berarti kita cari yang ini ya. Jawabannya adalah yang B. Untuk network ID-nya adalah 190.180, untuk host ID-nya adalah 10.1. Kayak gini jawabannya. Paham ya? Untuk penjelasannya ada di bawah sini, sudah saya kasih. Dan ada contoh cara membaca IP address. Ini kelas A seperti ini, kelas B seperti ini, dan sampai seterusnya. Oh ya, untuk yang IP address kelas D sama E itu mereka untuk penggunaannya itu terbatas. Jadi kalau misal yang IP address kelas D itu dialokasikan untuk kepentingan khusus aja, kalau kelas E ini untuk eksperimen kayak gitu. Jadi yang sering digunakan biasanya dari kelas A sampai kelas C. Oke. Untuk soal selanjutnya, sebuah komputer memiliki IP address 192.168.204.45 dengan subnet max-nya 255.255.255.248. Yang ditanyakan network address-nya berapa? Oke, nah ini lanjut ke penjelasan di sini ya. Oke, tadi untuk IP address-nya di sini, untuk IP address adalah 192.168.204.45 sama subnet max 255.255.255.248. Gini ya. Untuk soal selanjutnya ini IP address-nya 192.168.204.45, subnet mask-nya 255.255.255.255.248. Kayak gini ya. Oke, kayak gini. Yang ditanyakan adalah network address-nya itu berapa? Ya, untuk network address-nya itu berapa? Dari IP address yang ini dan subnet mask-nya yang seperti ini. Gini ya. Oke, langkah pertama untuk mencari network address-nya itu adalah dengan mengubah IP address yang di sini sama subnet mask yang di sini itu menjadi bilangan biner. Masih ingat sama bilangan biner kan ya? 1 dan 0, ya kan? Nah, di sini kita ubah dulu gimana sih untuk mengubah IP address yang
bentuknya angka seperti ini, bilangan desimal seperti ini, menjadi bilangan biner. Oke, jadi caranya gini. Sebentar. 198.168.204.45. Gini kan ya. Nah, untuk masing-masing bentar, saya fokuskan dulu. Untuk masing-masing angka ini ya, itu diubah jadi bilangan biner. Caranya gimana? Jadi setiap angka di sini itu diwakili dengan 8 bit. Ini ya juga 8 bit. Ini 8 bit. Ini juga 8 bit. 8 bit itu gimana sih? 8 bit itu misal ini, misal ya, 1100 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8 bit. Oke, kayak gini. Untuk mengetahui biner yang ini itu adalah hasilnya 192 itu gimana? Masih ingat dengan sistem komputer yang dulu ya. Jadi contohnya gini. Kalau masih ingat dari yang belakang ini, saya tulis di lain aja. Misal 192 itu binernya berapa, kan gitu. Nah, harus 8 bit. Ya kan? Harus 8 bit. Berarti kan diawali sama, masih ingat kalau biner ke desimal itu kan 2 pangkat n ya. 2 pangkat n. 2 pangkat n. Gini kan? Nah, 2n-nya ini bisa diganti sama 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita buatnya gini. 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 itu 1, ini 2, 4, 8, 16. Terus 2 pangkat 5 adalah 32. 2 pangkat 6, 6, 4, 2 pangkat 7, 1, 2, 8. Kayak gini. Nah, ini itu 8 bit. Ini ya. Berarti kan kalau mau dapetin 92, berarti caranya adalah gini. Dari yang 2 pangkat 7. Kan 128. 128 ditambah 64. Itu berapa? Kalau hasilnya itu adalah 92, ya berarti caranya seperti ini. 1, 1, 2, 3, 4. Kayak gini. Yang ini adalah 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau yang yang di bawahnya binernya ini adalah 0, berarti kan 0 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya kan 0. Berarti tidak usah kita hiraukan yang 0. Kita lihat yang binernya 1. Berarti kalau di sini 6, sini 7, berarti kan dia punyanya 2 pangkat 6, 64 sama 2 pangkat 7 yaitu 128. Kita tambahkan 128 sama 64 kalau dijumlahkan benar nggak 192? Ini 12, 6, 9, 1. Benar ya? Berarti binernya dari 192 adalah 11 0, 0, 0, 0, 0, 0. Paham? Oke, berarti untuk
bitnya di sini kan 8 bit. Berarti 192 binernya adalah 11 G. Kayak gini. Terus kita coba 168. Ya kan? Kita coba 168. 168. Kalau 168 berarti dia harus menambahkan berapa? Dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 ini yang hasilnya adalah 168 untuk mendapatkan binernya. Berarti coba 128 kalau ditambah 64 kan sudah lebih ya dari 168 kan tadi 192. Berarti coba 128 ditambah 32. Kita coba 128 tambah 32. Nah, 160. Sedangkan di sini kurang 8, berarti kan. Nah, berarti kita pakai yang 128 32 ya, karena di sini 160 sama yang 8. Kayak gini. Berarti binernya berapa? Binernya adalah kita ngikutin 2 pangkat 7-nya ini adalah di bagian depan ini ya. Berarti 1, terus 2 pangkat 6 kita nggak pakai, berarti 0. 2 pangkat 5 kita pakai, jadi 1. Terus 2 pangkat 4 nggak dipakai, 0. 8 dipakai, berarti 1. Sisanya tidak dipakai, 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 0. Berarti tinggal tulis 0, 0, 0. Oke, paham? Dari sini untuk pembuatan dari bilangan desimal ke biner, ingat ya. Oke, berarti untuk seterusnya saya tidak akan membahas yang ini, langsung dalam bentuk binernya aja. Oke, kita kembali ke sini. Berarti 168 ya, 168 berarti tadi adalah 1010123 titik, ini titik ya, kayak gini. 204 berarti binernya adalah 1100 1100 kayak gini. Terus untuk yang 45 berarti 0 0 10 1101 kayak gini. Jadi untuk bilangan biner dari IP address 192.168.204.45 adalah seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah mengubah subnet mask juga menjadi bilangan biner yang 255 yang ini. Titik 248. Caranya sama. Kita tulis 255.248. Berarti kalau 255 itu berarti 8 bitnya semuanya adalah 1. Gitu ya gampangannya. Tapi 8 kali. Titik terus yang terakhir adalah 248, berarti kayak gini. Oke, setelah itu kita gunakan operasi N. Masih ingat sama operasi N nggak? Kalau operasi N itu saya tulis di sini. Gini ya.
Semoga masih ingat. 1 sama 1 hasilnya adalah 1. 1 dan 0 hasilnya adalah 0. 0 dan 1 hasilnya adalah 0. 0 dan 0 hasilnya adalah 0. Gini, masih ingat kan ya? Oke. Jadi untuk mencari network address tadi kan dengan IP 192.168.204.45 dan subnet masknya 255.255.255.248. Untuk mencari network addressnya kita menggunakan operasi N ini. Untuk diaplikasikan di mana? Diaplikasikan di bilangan biner, IP address dan subnet mask kayak gitu. Saya tulis ulang dulu ya, biar gampang pengerjaannya. Oke, ini sudah saya tulis ulang. Yang atas ini, yang bagian 1100 ini itu punyanya IP address, yang bawah ini adalah subnet masknya. Nah, cara pengerjaannya aplikasikan aja di sini operasi N. Kalau 1 sama 1 berarti dia hasilnya adalah 1. Kalau 1 dan 0 berarti hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Nah, caranya adalah ya lakukan seperti ini. Berarti 1 tambah 1 hasilnya adalah 1. 1, 0, 0. Hasilnya adalah ini untuk network addressnya. Nah, ini adalah yang di bawah ini adalah network addressnya dalam bentuk biner. Nah, untuk mengetahui berapa sih bilangan desimalnya, berarti ya kita ubah kebalikannya tadi. Ya kan, caranya sama seperti mengubah 192 menjadi bilangan biner seperti ini. Caranya sama. Lakukan yang seperti ini. Gitu. Oke. Saya langsung hasilnya aja. Berarti dia yang pertama ini, yang 110 ini itu hasilnya 192 ya. Titik. Kalau yang ini adalah 168.204.40. Jadi seperti ini. Jadi network addressnya dengan IP addressnya 192.168.204.45 dan subnet masknya seperti ini 255.255.255.248. Network addressnya adalah 192.168.204.40. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Kayak gitu ya untuk yang soal ini. Oke, untuk soal selanjutnya itu adalah yang ini. Sebuah komputer memiliki IP 182.46.1.100 garing atau garis miring 26. Yang ditanyakan adalah subnet mask address komputer tersebut adalah itu. Nah, sebenarnya untuk mengetahui ini tuh juga hitungannya ada ya, gampang hitungannya. Jadi kayak gini. Jadi untuk yang soal ini ya, kita tulis dulu IP-nya. Ya, hitungannya itu seperti gini. Kita tulis dulu IP-nya. 182.46.1.100 garis miring 26. Gini ya. Ini kan punyanya kelas B, ya kan? Ini itu adalah kelas B.
IP address kelas B. Kayak gini ya. Nah, caranya itu adalah untuk mencari subnet mask ya. Subnet mask. Kayak gini. Itu adalah ini 26 ini itu tuliskan 26 ini adalah 1 atau bilangan biner 1 sebanyak 26 yang dibagi menjadi 4 bagian, ya kan? Setiap bagiannya itu 8 bit. Yang kayak ini tadi. Yang ini setiap bagian 8 bit, 8 bit, 8 bit sama 8 bit. Nah, tinggal buat aja 26. Tulisnya gini. Misal 26 ya. Berarti dia 1 2 4 5 6 7 8 titik. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Dan yang ini kan 888. Berarti udah 24 tambah 2 terus sisanya 0. Kayak gini. Gampang kan ya? Kayak gini. Terus kita ubah bilangan biner ini menjadi bilangan desimal. Berarti kan kalau satu-satu ini kan berarti udah jadi 255. Terus ini ya juga 255. Terus ini juga 255. Kalau ini berarti 192. Kayak gitu. Jadi inilah subnet masknya. Gampang kan? Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah opsinya yang B. 255.192. Kayak gini. Oke. Itu aja. Oke, jadi itu untuk penjelasan soal jaringan dasar. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa melalui WA. Kurang jelasnya di bagian mana, saya akan mencoba untuk menjelaskan lagi secara mudah, lebih gampang dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.